itu lebih banyak daripada yang lain. Intinya apa? Belajar. Makanya kata Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Maksudnya walaupun tempatnya jauh luar biasa, Bapak datangi. Orang zaman dahulu bayangkan menuntut ilmu itu. Imam Syafi'i belajar di Makkah, habis di Makkah belajar ke Baghdad, Irak, belajar lagi ke Mesir, sebelumnya kemana? Madinah. Daripada ingin menuntut ilmu, akhirnya tuntutlah ilmu di mana aja, meskipun jauh, datangi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi laki-laki yang muslim. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu lantaran rela terhadap ilmu yang dicari. Apa maksudnya? Orang menuntut ilmu itu akan dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya. Maksudnya apa? Ada dua maksud di situ. Pertama, biasanya orang yang menuntut ilmu itu mesti perasaannya tenang, damai. Adalah piannya ada damai, berarti ada yang salah dalam diri orang itu. Maksud malaikat mengapakkan sayapnya, melindungi, artinya orang menuntut ilmu itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, dalam keadaan damai hatinya. Atau boleh jadi memang maksudnya memang dilindungi oleh malaikat, sehingga orang menuntut ilmu itu dalam hidup dan kehidupannya mesti perasaannya senantiasa nikmat di dalam menuntut ilmu. Itu namanya malaikat menghamparkan sayapnya. Oleh sebab itu banyak orang yang menuntut ilmu itu lihat aja biar walaupun jauh tempatnya datangi, ya, walaupun di mana aja didatangi. Kenapa? Karena ada getaran hati dalam rangka menuntut ilmu. Dulu waktu kuliah di Jogja beberapa kali ikut mengaji tempat Habib Anis di Solo. Mengaji Habib Anis kemudian jangankan mengaji, melihat wajah beliau aja senang luar biasa. Kenapa? Karena wajah beliau menggambarkan seorang yang ahli ibadah yang mengingatkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu di Mekah belum sempatkan juga 2 kali ikut pengajian Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Maliki itu dia orangnya gagah, luar biasa. Orang Banjar emas dia melihat zina luar biasa, alim luar biasa. Nah, jadi yang ketiga, jangan berkecil hati dalam rangka menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu senantiasa dilindungi oleh malaikat. Makanya orang menuntut ilmu itu biasanya ada aja rezekinya, insya Allah ada aja ya. Dan mana ada waktunya, wallahu a'lam bishawab. Lu ingat tuh di pondok anak pondok pesantren Al-Falah kan kebakaran sampahnya, kebakaran. Jadi ada rekening bantuan itu ada sampai cuma puluhan hari aja rekening yang masuk 12.000. Ada mencari duit datang serangan. Jadi jangan urut, itulah rezeki orang yang menuntut ilmu. Ada aja jalannya. Kemudian lagi, ini bagus biar dari dia menuntut ilmu. Ada hadis Nabi dari Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi, ya. Karena Abbas itu paman Nabi. Nah, Abdullah ini dibikinkan kamarnya itu bila berbukanya tidak melihat Nabi keluar dari rumah.
Jadi apapun yang dilakukan Nabi kembalikan ke Abdullah. Jadi kata Abdullah bin Abbas, talabul ilm, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi sa'atun khairun min qiyami lailatin. Menuntut ilmu 1 jam. Artinya sekali duduk kayak ini. 1 jam itu bukan 1 jam pas kada kira. Artinya sekali duduk, baik setelah subuh atau setelah maghrib atau habis asar, biasanya pengajian itu bisa kayak gitu, atau habis zuhur. Intinya duduk 1 jam sesaat menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat semalaman. Ini kalau dihitung dari segi pahala. Adakah di antara kita yang sembahyang semalaman? Tidak mungkin kan? Kenapa ada mungkin? Mesti ada makan, mesti ada minum, mesti ada buang air, ya kan? Mesti ada ngantuk-ngantuk, mesti ada santai dulu santai. Tadi tarawih itu. Tarawih itu kadang-kadang 5 rakaat pertama 3, 5, 7, 8. Kalau sudah rakaat ke 9, imamnya sudah berdiri di atas. Makmum masih santai. Kalau qolin masih santai lah. Bayangkan tergantung rakaatnya. Nah, jadi nuntut ilmu sesaat dihitung pahala itu lebih afdal daripada orang sholat semalaman, 1 malam. Dan kemudian lagi wa talabul ilmi yauman khairun min siyami thalathati ashhurin. Menuntut ilmu 1 hari. Kalau orang sekolah itu kan mulai pagi, siang. Dulu sekolah waktu kecil pagi SD, siang sekolah Arab, namanya sekolah Arab zaman dahulu, malam mengaji. Nah, kalau orang menuntut ilmu yang kayak yang ini, pagi ada, siang ada, misalnya nanti habis maghrib ada. Intinya kata Rasulullah, siapa yang menuntut ilmu 1 hari, maka 1 hari itu di mana ada majelis, datangi 1 hari itu, maka itu lebih afdal daripada puasa sunat selama 3 bulan. Ini dari segi pahala, dari segi pahala artinya begitu mulianya, begitu utamanya kedudukan orang yang menuntut ilmu. Kita jangankan 3 bulan, dalam sebulan aja teler, ya? Apalagi sebelum Ramadan itu sudah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini puasanya musim hujan. Coba kalau musim panas, nyata sudah itu sebulan aja teler, apalagi 3 bulan kada mungkin. Kayak apa caranya untuk mendapatkan pahala lebih afdal daripada puasa sunat selama 3 bulan? Menuntut ilmu seharian. Kalau yang berdagang mungkin kada bisa. Yang bisa itu yang hari Sabtu kan, Minggu kan, bagus. Kalau yang tuhan itu lebih baik menuntut ilmu aja lagi sudah. Kalau sudah tuhan itu kan harus lagi berhimat-himat. Memang banyak berhimat macam-macam, harus nikmati masa tua dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati aja sudah, tak usah yang macam-macam lagi. Kenapa? Karena dunia itu kayak itu aja. Maksud kayak itu aja artinya biar kejar kehimat, itu aja hasilnya. Artinya Pak, dunia itu sudah bisa ditebak. Ad-dunia laibun. Laibun itu artinya permainan. Orang main lama-kelamaan uyuh jual. Kayak kita dunia itu kejar, uyuh, capek, lelah, lahun. Nah ya, lahun apa lagi? Semacam apa? Semacam canda gurau. Kadang pedagang laku, kadang kada payung, ya kan? Kadang asik, kadang sunyi, macam itulah dunia. Nah, jadi kalau Tuhan ini banyak-banyak menuntut ilmu lagi, karena untuk mendapatkan pahalanya. Kemudian lagi ada lagi riwayat dari Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah berdasarkan hadis Nabi,
manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yamut. Nah, jadi Nabi pernah mengatakan, kata Nabi, barang siapa yang berpindah untuk belajar, pindah misalnya dari rumah tadi mau datang ke masjid ini, niat mulai rumah memang hendak menuntut ilmu, ada ta'lim di masjid raya, ada pengajian di masjid raya, ada tausiah di masjid raya, berniat sudah mulai rumah nih, jam wakir dihidupkan, hidupkan, atau bisa 2-3 dihidupkan. Kenapa? Niatnya satu, pagi ingin sholat subuh berjamaah, habis itu mendengarkan pengajian, ikut duduk di majelis ilmu, maka apa kata Rasul, orang itu akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah keluar masjid. Baru masang niat, baru masang niat, biar berniat di rumah, berniat, ya Allah besok dengan pengajian subuh Jumat di masjid raya sekaligus salat subuh berjamaah yang beker, ini belum berangkat lagi, sebelum nanti pagi kaki kita melangkah, dosa-dosa kecil kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini begitu dahsyatnya kekuatan orang yang menuntut ilmu. Bayangkan ya, luar biasa kedudukan orang yang menuntut ilmu. Kalau ibadah yang lain jauhi dulu. Ya, kita berzikir, bertasbih, kalau tidak khusyuk tidak dapat pahala. Tapi kalau menuntut ilmu belum berangkat, tapi niat kuat sudah, maka sebelum melangkah dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dulu pernah bilang almarhum Datuk di Bangkit, Tuan Guru Kiai Haji Mukri, orang menyebut kayak assalamualaikum. Waktu beliau meninggal dunia, beliau meninggal dunia itu habis asar dikuburkan. Maghrib ulun kecapean karena hari itu ikut puasa, habis puasa mengangkit, ikut mensolatkan, menguburkan, pulang kampung maghrib sholat, pokoknya koyuhan karena merawat jenazah juga, mata ngantuk. Maghrib itu tamimpi, langsung tamimpi lawan sidin berdua naik kapal kayak di sungai itu kayak skate kan, yang berdua ski kan, ski. Beliau di belakang, kolom di muka, kolom yang nyetir. Pertanyaan lain satu aja, kayak apa malam supaya bisa hayapian aja. Karena kedudukan sidin itu kan luar biasa. Sidin itu pokoknya unik manusianya. Kenapa jadi unik? Karena sebelum meninggal dunia itu beliau 3 hari sebelum meninggal dunia mata beliau kada melihat. Kata beliau bilang kepada keluarga, sebelum nyawa kau diambil Allah, 3 hari sebelumnya mataku berdahulu diambil Allah. Habis 3 hari, waktu pagi, kan beliau tidak lihat. Tanya istri beliau, ini pagi, siang, atau malam? Kata istri beliau, ini masih pagi, baru subuh. Oh iya lah, kata beliau. Subuh kan biasa, karena banyak orang buta kan tidak melihat kan. Bahagi di kampung juga mana ada, kayak pik-pik yang nyari itu mana ada. Nah, habis itu subuh, habis sholat subuh, apa kata beliau? Ambilkan zam-zam. Diambilkan sama istri beliau zam-zam, diminum oleh beliau. Meminum zam-zam itu sunat. Nabi apa tuh? Di ayat bahasa Indonesia. Apa tuh? Iya bahasa Banjar. Bahasa Indonesia diseruput seruput ya kayak kopi. Habis minum zam-zam, beliau langsung berbaring, habis berbaring, meletakkan tangan di dada. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Meninggal. Nyamannya ya unik. Beliau orangnya sangat unik, luar biasa unik. Nah jadi kata beliau kepada orang harus menuntut ilmu aja sampai kapanpun, jangan tidak menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu banyak dia, menuntut ilmu itu bisa mengajar, bisa belajar, bisa mendengarkan, bisa menghimpin, sama aja. Ada yang belajar, yang mengajar nggak ada, nggak bisa. Jadi bisa mengajar, bisa belajar, bisa mustamil. Buat dia kan mustamil, taring aja pasang taring aja. Ada juga muhibbin. Muhibbin itu alim tidak, belajar tidak, mendengarkan tidak, tapi duitnya sini. Apa keperluannya? Ya? Tapi gak ada matur, kalau matur lain lagi. Ya ada juga duit dari matur, itu lain. Ini apa keperluannya? Oh ini, sudah, yang penting jalan lah. Nah, itu yang bagus. Berapa keperluannya? Itu namanya muhibbin. Muhibbin. Boleh jadi karena sini di luar kota, boleh jadi kesibukan luar biasa di sini. Kata beliau, aku alim sudah tidak duduk belajar, tak bisa juga mustamil, tak bisa juga. Tapi, berapa keperluan? Ini pentingnya. Nah, jadi ada lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal mal wal mulki wal ilmi. Nabi Sulaiman itu pernah disuruh oleh Allah memilih. Kata Allah, Sulaiman, pilih, kamu mau apa? Harta, kerajaan, atau ilmu? Pilih satu aja, kata Allah. Kamu mau harta kah? Mau kerajaan kah? Mau ilmu kah? Fakhtara ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, hamba tidak memilih kekayaan, tidak memilih harta. Hamba tidak memilih kerajaan, tapi hamba memilih ilmu. Fa'u'tiyal mulka wal mala li ikhtiyaril ilma. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah kasih kerajaan dan kekayaan. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, ya sudah, kata Allah, kau memilih pilihan yang tepat. Karena engkau memilih ilmu, nih ambil kerajaan, ini ambil kekayaan. Makanya orang paling kaya di dunia itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak ada yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi Sulaiman mengirimkan utusan burung hudhud, untuk mengantarkan surat ke kerajaan Sabah yang dipimpin Ratu Balqis. Awalnya Ratu Balqis bilang kepada prajuritnya, ini kayak mana ada surat nih dari Sulaiman. Kayak apa kita nih? Apakah kitab perang aja? Karena dalam kitab itu kan ditulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa ta'ala muslimin. Memerintahkan kepada Siti Balqis dan masyarakatnya untuk memeluk agama Islam. Siti Balqis dapat Siti Balqis. Akhirnya apa? Kata yang satu, gimana kalau kita perang? Kata yang lain, jangan dulu, kita tidak tahu kekuatan Sulaiman. Pas kita bawa pasukan, di sana lebih banyak, mati kita. Kata yang satu, ini aja sudah, kasih hadiah. Jadi sebenarnya menyogok pun mulai zaman dulu sudah ada. Jadi kata yang satu, bawa hadiah aja deh.
Siapa tahu dengan hadiah itu Nabi Sulaiman diam bermulut dan hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Berlian permata dibawa, bukan berlian yang kecil, tapi dibawa naik kuda, naik kereta untuk ngasihkan kepada Nabi Sulaiman supaya perintah untuk agama Islam tidak. Nah, ketika urusan Siti Bilqis tadi sampai di perbatasan. Kalau kita kan perbatasan selamat datang, ada kata Samarinda, selamat datang di kampung nasi kuning misalnya, kan tidak ada. Itu bayangkan utusan Ratu Bilqis kaget. Kenapa kaget? Karena pintu gerbang kerajaan Nabi Sulaiman, pintu gerbang wilayah kawasan Nabi Sulaiman itu berlian semua. Nah, punya pasukan orang berlian berandak di luar. Kalau kita kan cat yang tulisan itu aja, Nabi Sulaiman tuh pintu gerbangnya ini belum masuk kotanya, masih di perbatasan itu berlian semua. Jadi kan kata utusan nggak jadi dah kita kawan kita. Karena tidak mungkin kita bisa menyogok. Karena menyogok ngasih emas 5 gram kepada orang yang menjual 5 kilo tidak mungkin. Akhirnya pulang. Salah. Nah, ini menandakan bahwa Nabi Sulaiman itu kaya luar biasa, sangat kaya. Dan kerajaannya pun Nabi Sulaiman itu ada doa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah ampuni hamba dan berikan kepada hamba kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang sesudah hamba. Kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah kerajaan terbesar. Maksud terbesar itu apa? Wilayahnya luas, nabinya sugih. Kemudian apa lagi? Tidak ada sampai sekarang raja seperti Nabi Sulaiman memerintah seluruh orang yang ada di dunia. Kalau kita sehebat-hebat kita manusia aja, Nabi Sulaiman bukan cuma manusia, jin diperintah, burung diperintah, semua binatang diperintah. Dan kalau kita ini kan ada namanya apel 17 kan, apel mulai zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu mengumpulkan seluruh masyarakat, seluruh binatang, seluruh jin apel. Ketika apel Nabi Sulaiman tahu mana pot-pot kadada. Nah ini ibaratnya. Jadi sejarah apel itu mulai zaman dahulu sudah. Nah, kerajaannya luar biasa. Kenapa? Sebab kekuasaannya sangat luar biasa. Bukan manusia, jin diperintah. Makanya dalam kitab itu disebutkan Qur'an bila ada orang kesurupan, datangi aja, jangan lakukan apa-apa. Datangi aja, tidak usah dibacakan apa-apa, pegang aja, langsung bilang, kalau engkau memang ada di tubuh orang ini, keluar. Ingat perjanjianmu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu aja. Keluarganya menuani ya Allah. Menuani. Tapi itu memang gitu. Ingat perjanjianmu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau binatang-binatang lain lagi. Kalau binatang-binatang apa? Kalau binatang, ingat perjanjianmu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Sebab yang menyelamatkan binatang kan Nabi Nuh semua. Yang memasukkan ke dalam kan. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu, ketika Siti Bilqis sudah ingin masuk Islam, maka sebelum Siti Bilqis datang, Nabi Sulaiman merintahkan siapa yang dapat memindahkan apa ini tempat duduk apa singgasana kan, singgasana Bilqis siapa? Kata jin, saya dapat. Sebelum engkau berdiri dari tempat duduk, bisa saya pindahkan. Tapi kata waliyun bin awliyaillah, ada salah satu wali di zaman itu, Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan sebelum mata pian berhadir. Cepat banget kan? Nah, makanya ketika Siti Bilqis datang, Siti Bilqis kaget. Kenapa? Karena tempat
yang sudah lebih ada di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika menyambut kedatangan Siti Balqis itu, kerajaan direnovasi, tempatnya renovasi. Makanya ketika sampai di istana, ketika Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Balqis, ayo kita berjalan menuju kerajaan, situ singgah sana. Kata Balqis itu melihat seakan-akan dia berjalan di air. Kalau berarti kan juga sekali nyata, apa nih keramiknya luar biasa. Penglihatan Siti Balqis ini berjalan di air, makanya diangkat sedikit nih. Apa? Baik, kain bajunya diangkat sedikit. Lalu kelihatan di situ, kelihatannya apa? Kaki Siti Balqis itu berbulu. Nah, jadi kalau bibirnya berbulu, siapa tahu keturunan Siti Balqis itu. Nah, di situ kita diangkat perasaan Siti Balqis seperti air. Berarti itu luar biasa tuh. Ada orang yang kayak gini sekarang nggak ada seperti itu. Nah, ini menandakan kenapa Nabi Sulaiman mendapatkan kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, ilmu. Yang terakhir, ya, dan asisten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma nashin nasha fi talabil ilmi wal ibadah hatta yaqdur aqallahu yawmal qiyamah thawab tsnaini wa sab'ina siddiqan." Siapa yang bertambah usianya, siapa yang bertambah tua, makin rajin menuntut ilmu, makin rajin beribadah. Biasanya makin tua itu makin uyuh beribadah. Ya, maksud makin uyuh itu kayak gini, keinginan ada, tenaga ada. Biasanya itu. Kalau hadis Nabi ini, siapa yang makin umurnya tua, makin rajin menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kayak ini menuntut ilmu kan? Ini namanya majelis ilmu. Majelis ilmu itu kata Rasulullah, rawdah min riyadil jannah. Dianggap Nabi satu kebun daripada kebun surga. Jadi orang yang biasa rajin menuntut ilmu itu, lama-kelamaan masuk ke surga juga. Karena Pak, sudah ada di kebunnya, sudah sekali-kali masuk ke. Dan di zaman Nabi dulu ada dua halaqah, dua perkumpulan. Sebelah sini orang mengaji Quran, di sebelah sini orang majelis ilmu. Yang didatangi Nabi mana? Yang majelis ilmu. Padahal dua-duanya bagus. Nah, jadi kata Nabi, siapa yang makin tua umurnya, makin lanjut umurnya, makin rajin menuntut ilmu, makin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberi pahala melebihi 72 orang yang siddiqin di hari kiamat. Artinya apa? Kemungkinan besar dia akan berdampingan dengan Sayyidina Abu Bakar ketika masuk ke dalam surga. Dengan catatan makin tua, makin rajin beribadah, makin rajin menuntut ilmu. Dia sakit-sakit sedikit mau aja, ada babaknya, terus saja. Sakit sedikit, orang sakit, oh masjid, ya. Kalau diuyuh akan uyuh juga. Di rumah mati, di masjid mati, bagus di masjid matinya. Ingat orang. Supaya jangan kalau itu lesu nanti. Jadi intinya Pak, siapa yang makin tua, makin lagi usia, makin rajin beribadah, makin senang untuk ilmu, punya senang untuk ilmu. Hari kiamat diberi kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih utama daripada golongan siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang jujur di bawah bendera Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Inilah begitu mulianya kedudukan orang yang menuntut ilmu. Jadi jangan dianggap sepele menuntut ilmu ini biar walaupun duduk santai, ngantuk-ngantuk, ada apa? Tapi kemuliaannya itu yang luar biasa. Karena duduk di majelis ilmu itu duduk di kebun daripada kebun surga. Lama-kelamaan insya Allah akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Mari bersama-sama kita membaca doa arwah yang pahalanya diajarkan untuk almarhum Haji Anam Bakri bin Juri, Haji Aminah binti Tudikromo, Haji Sora Astro bin Tudikromo, dan almarhumah Haji Hamidah binti Sasro Tudikromo. Ala hadiniya al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك الداخل ولنعمائك الشرقين وعلى قضائك وبلائك والرجع من الصابرين من الحرم والزوج والنحر والصبر في الجنة المنعم وعن النعم المضاعنين وإلى وجه نبينا سيدنا صلى الله عليه وسلم. يا رب ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك ردا جميلا ردنا اللهم إليك ردا جميلا ردنا اللهم إليك ردا جميلا ولا تجعل من الشيطان علينا في سائر الحالات وعند الممات ولا قبله ولا قدر كاد ولا سبيلا واثبتنا اللهم على ثراء هذه وإلى ثوابا جازيلا وأجرك عظيما وتقبل منا بفضلك وربك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل من مولانا ثوابا وما خير وسبحناه زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة وتابعين وتابعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح حجها المغرب الجهري ثم إلى روح حجك من جدة العمر ثم إلى روح حج سور أسقر بن العمر ثم إلى روح حجة بن سسر العمر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرمهم وسلم خلق اللهم اجعل قبرهم رحمة من ريان الجنة ولا تجعل قبرهم من فرج رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.